Halo Sobat CX, kembali lagi di CX Talks. Bersama saya Kavita sebagai host di acara CX Talks kali ini. Bagi Sobat CX yang baru bergabung dengan CX Talks adalah wahana komunikasi podcast yang menceritakan cerita-cerita serta insight menarik terkait dengan customer experience yang nantinya akan kita bahas dari berbagai macam sudut pandang. Nah, di sini saya juga mau ngingetin kalau kita juga punya tagline untuk CX Talks kali ini, yaitu tagline kita adalah Experience Beyond Expectation. Nah, di episode kali ini kita akan kembali membahas topik yang sangat menarik, yaitu melihat dunia baru dengan Metanesia. Di episode kali ini tentu saja seperti biasa saya tidak akan sendiri. Di sini saya sudah ditemani oleh perwakilan dari tim Metanesia, yaitu Bapak Anton. Selamat datang Bapak Anton. Oke, terima kasih, selamat datang juga. Iya, baik. Nah, mungkin langsung saja kali ya Pak ya, kita mulai CX Talks-nya kali ini. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan kalau di CX Talks kali ini kita akan bicara santai-santai saja ya Pak. Okay. Nah, mungkin untuk pertama, Bapak Anton boleh memperkenalkan diri dulu Pak. Oke, baik, makasih Mbak. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Anton. Saya saat ini di posisi Head of Emerging Technology Platform, artinya kami banyak bergerak di teknologi baru, gitu ya. Jadi tim saya lumayan banyak ya, hampir 300-an, dan semuanya alhamdulillah senang dengan teknologi baru dan kami sedang bergerak di sana. Oke. Gitu. Baik Pak, mungkin dari Sobat CX dari tadi udah penasaran Pak, kira-kira Metanesia itu apa? Lalu mungkin bisa dijelaskan secara singkat sejarah terbentuknya Metanesia itu seperti apa Pak? Oke. Jadi Metanesia itu simpelnya adalah metaverse-nya Indonesia, visi kita. Nah, kenapa metaverse gitu ya? Karena metaverse itu kita lihat sebagai peluang di masa mendatang, sebagai area pengalaman baru yang imersif gitu ya. Ini akan mungkin sesuai dengan diskusi hari ini ya, beyond expectation gitu ya. Yang mungkin sekarang ini kita diajarin juga di masa pandemi untuk ngerasain nggak bisa berkumpul gitu ya, susah berinteraksi, kemudian ada berbagai inisiatif. Nah, saat ini kita melihat bahwa dengan diajarinya di masa itu, ke depan tuh kita akan lebih mudah, lebih lincah untuk mengadopsi teknologi yang sifatnya bisa menggabungkan banyak orang secara remote. Nah, kita bisa membayangkan itu sebuah virtual art world gitu ya, dunia virtual, di mana semua orang berada di sana, berinteraksi di sana dengan beragam kepentingan. Metaverse sendiri sebenarnya panjang banget sih ceritanya gitu ya. Kalau belajar bahkan denger-denger tuh banyak banget gitu. Nah, kalau di kami di Metanesia itu pendekatannya yang menarik adalah kita pakai namanya experience. Jadi kalau di teorinya itu ada 7 layers gitu ya. Nah, kami ambil yang paling atas, yang experience. Kenapa sih experience? Karena kami sebenarnya punya semacam value-value. Salah satunya itu goods. Kami pengen sebuah teknologi itu kelihatan good side-nya duluan gitu, daripada punten misalkan khawatir nanti ada area spekulasi, terus ada area yang nggak jelas. Kami ingin sesuatu yang clear, langsung bisa dirasakan oleh user. Kalau sejarahnya sendiri, kita belum lama ya, kalau hitungan saya gitu ya, kita baru sekitar 8 bulan. Officialnya sih mulai development-nya itu di Maret 2022 ini. Tapi sebelumnya sebenarnya kita udah riset sih 2021 akhir tuh begitu Mark Zuckerberg bilang Meta gitu, teman-teman udah bergerak, udah dieksplorasi juga risetnya seterusnya, sampai akhirnya saya ditunjuk jadi ini arahan manajemen kita mau hadir ya di Metaverse gitu. Nah, saya kebetulan cuma berdua tuh sama tim saya, namanya Mas Andrew Setiawan Tarigan. Nah, mulai kita menambah tim tuh. Wah, itu dia mulai dari 2 orang jadi 300 dalam waktu kemarin tuh 4 bulan gitu ya. Wah, ini gimana? Terus yang challenge-nya juga bukan khasnya Telkom banget gitu ya. Telkom banyak orang engineer, IT dan seterusnya. Ini tiba-tiba kita masuk ke area yang benar-benar baru. Ibaratnya kayak kalau di teorinya mungkin kayak studio game ya. Punya 2D-nya, punya 3D-nya. Bahkan kita tuh hire sound engineer untuk mastiin bahwa kualitas suaranya bagus dan musik-musiknya matching gitu. Nah, itu buat kita wah keren banget nih ya. Bahkan buat teman-teman yang baru juga keren banget, sesuatu yang baru kita masukin, semangatnya baru. Terus alhamdulillah kita bisa mendelivery dari mulai konser tuh sebulan loh. Sebulan ada konser ya. Metaverse. Waduh, gimana caranya? Tapi alhamdulillah kita challenge kita selesaikan. Terus ada konser lagi gitu ya, Vidi Aldiano, dan akhirnya kita bisa launching tuh dalam waktu 3 bulan ya, Maret,
terus kita bulan Juli akhir 4 bulan itu kita sudah launching yang diresmin oleh Pak Menteri, Pak Erick Thohir. Alhamdulillah acaranya cukup keren, kita ada di Digiland kemarin gitu ya, kita udah booth besar dan menarik banget sih karena kita dibawa oleh Pak Menteri untuk mencanangkan bahwa ini adalah sebuah metaverse yang akan membantu UMKM gitu ya, bahkan banyak digital creator kita untuk maju untuk bisa meraih benefit ekonomi di dalamnya. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya, dalam waktu 8 bulan loh Sobat CX. Ternyata dari timnya 2 orang jadi 300 orang ya Pak ya. Wah, luar biasa sekali. Nah, mungkin nih Pak boleh diceritain dalam waktu 8 bulan itu dunia metaverse seperti apa yang sudah dibangun Metanesia? Oh gitu, oke. Jadi tadi gini ya, kami kebetulan di DBT, di Digital Business Technology ini punya semacam framework cara mengembangkan produk. Salah satunya sebenarnya adalah pendekatan agile. Jadi kami itu terbiasa untuk mendelivery sesuatu secepat mungkin dengan bentuk prototyping yang terus-menerus incremental. Jadi kalau dunia yang awal kayak kemarin tuh di awal, wah kita mau bikin konser gitu ya. Terus dalam waktu berapa ya, sebulan itu gimana cari artis gitu ya, satu udah cempak debuk, oke alam dapat. Terus yang kedua ngayalin dunia metaverse-nya ini nih gitu ya. Terus sampai teori panggung, kayak kalau kita challenge-nya, oh kalau panggung mah biasa, orang juga bikin panggung seperti hal biasa gitu ya. Terus apalagi ya, tahu-tahu ini cerita dari teman-teman kreatif ya, ini mas pagi-pagi bangun tidur jam 6 kita langsung ngobrol, terus kecetus gimana kalau kita ngadainnya di pantai, oke. Terus gimana kalau panggungnya itu pungung ikan paus gitu. Makanya kita kemarin waktu di awal tuh orang teman-teman tuh kayak exciting banget. Wah, ini bakal kalau ini jalan gitu bakal exciting banget karena belum pernah kayaknya ada penyanyi berani nyanyi di atas ikan paus gitu. Alhamdulillahnya ini virtual jadi aman tuh. Nggak kepleset minimal. Itu semuanya menjadi mungkin ya Pak ya dengan metaverse. Gitu. Bahkan itu terbang-terbangan dari satu state ke state lain. Kemarin pikirin ini mau gimana, mau orangnya turun berenang, jalan atau naik kuda, apa dipikirin gitu. Udahlah kita jadi kayak bintang-bintang terbang gitu. Jadi benar-benar teman-teman yang kreatif tuh seneng banget gitu karena mungkin bayangannya wah bikin film, wah panjang ceritanya. Enggak kok, ini bahkan benar-benar pakai 3D ya. Gambar 3D yang digerakkan dan orang benar-benar bisa ngelihat secara dekat. Oke. Gitu. Nah, mungkin Pak bisa diceritakan juga kira-kira antusiasme dari pengguna Metanesia itu seperti apa Pak saat penyelenggaraan konser tadi? Oh, itu seneng banget ya. Bahkan kita punya kutipan itu ada yang ini yang menarik ya. Salah satu angle yang menarik itu kemarin ada yang lagi LDR ya, long distance relationship gitu ya. Ada yang satu di Jakarta, satu lagi di Surabaya gitu ya. Terus kan pasti kangen ngomong, terus kadang-kadang waktunya nggak matching kalau nonton konser gitu ya. Nah akhirnya mereka bisa nonton bareng tuh, suami istri gitu ya, suami istri ya. Jadi alhamdulillah mereka cerita, asik ya, apalagi lagu-lagunya Pusaka tuh lumayan menarik ya, dan bisa bagus banget didengar. Jadi wah kerasa banget ya, meskipun kita jauh bisa diwakilin sama avatar, kita bisa nonton bareng, denger bareng, gerak-gerak goyang bareng gitu ya. Nah itu buat kita wah ternyata kena ya seperti itu. Nah mungkin bisa diceritakan juga nih Pak, menurut Metanesia sendiri kira-kira tren kedepannya penggunaan teknologi metaverse itu seperti apa? Oke. Meskipun kita mengerti ya beberapa waktu ini mungkin metaverse masih dipandang sebagai sesuatu yang baru dan ada sebagian orang mungkin masih agak doubt ya, agak meragukan gitu ya. Tapi kalau kami di metaverse dengan sinyal-sinyal ini gitu ya, dengan sinyal yang kami lakukan, dengan riset dan tentunya kami sebenarnya fokus dengan persona yang kita tangkap. Kami ngelihat bahwa persona kami itu gamer, gitu ya, gamer. Dan kami nggak maksudnya menggantikan game di virtual world, tapi kami malah memberi sebuah area baru di mana selain main game, kamu bisa loh masuk dunia ini yang berinteraksi dalamnya. Nah kalau kedepannya kita positif banget, kita optimis banget bahwa ini bisa ngebantu banget banyak nggak cuman fans terus digital creator, tapi juga perusahaan-perusahaan bisa masuk. Kenapa nih bisa masuk? Karena begitu ini terjadi kerumunan gitu ya, pasti mereka bisa disentuh. Nah disitulah industri atau bisnis bisa masuk dengan branding mereka. Bahkan kalau kita lihat beberapa implementasi itu contoh
sepatu gitu ya. Kebayang nggak sih sepatu merek terkenal itu tiba-tiba bisa dibeli di situ, bisa dipakai di situ gitu ya. Bahkan mungkin ada kompetisi yang melibatkan langsung usernya gitu, atau penggunanya, fansnya. Gue pengen sepatu gambar ini, ya mungkin nggak ada gitu. Nah itu bisa lakukan. Atau saya pengen desain tertentu, bentuk tertentu yang kalau di dunia nyata mungkin butuh bulanan untuk mengimplementasikannya. Di situ nanti kebuka banget digital creator utamanya, mereka bisa mensubmit desain mereka, bahkan dijual gitu. Nah itu salah satu yang juga kita buat roadmapnya. Jadi si user itu nggak cuman nonton ngeliat, tapi kita sudah mengencourage mereka untuk positively untuk dapetin benefit di dalamnya. Mereka bisa berkreasi, bisa menjual gitu ya, bisa mendapatkan benefit dan seterusnya. Oke, Gitu. menarik sekali. Nah, kita juga pengen tahu nih Pak, kan tadi baru 8 bulan, tapi ternyata apa yang sudah dikerjakan tuh luar biasa, termasuk konsernya. Nah, kita juga penasaran nih ya, kira-kira dalam waktu 8 bulan ini pasti ada kendala-kendala tersendiri dong. Nah, itu boleh diceritakan Pak kendala-kendalanya? Kendalanya kalau menurut saya itu pertama talent ya. Kita tuh bener-bener member get member. Kenapa member get member? Ya habis telco gitu ya, biasa coding gitu ya, biasa HTML atau data scientist atau AI yang canggih-canggih, tiba-tiba suruh main dunia kreatif gitu kan. Betul. Wah, challenge kita tuh talent banget. Talent tuh buat kita, bahkan yang paling challenge sekarang itu Unity programmer ya. Kenapa? Untuk cari orang ini pertama nggak ada sekolahnya gitu. Kita pernah ketemu bahkan sebuah kampus, bukan kampus, dia semacam kursus tapi menarik itu di Jogja namanya Das University. Itu beberapa orang yang beragam background, beragam usia masuk dilatih selama 2 tahun untuk belajar bidang animasi. Dan akhirnya kita hampir mengambil beberapa orang untuk bisa masuk di kita. Kenapa? Karena nyari yang lulusan Universitas di Unity juga challenging banget. Dan catatan aja ya, kami bekerja remote saat ini. 300 orang itu di rumah semua. Gitu. Ada yang dari Bali, ada yang dari Jogja, ada yang dari Jember, ada yang terakhir tuh kita rekrut dari Aceh. Seperti itu. Dan kita terbiasa udah bayar anak-anak muda nih. Punten nih, misalnya kita pakai Discord. Kenapa Discord? Ya gaming, terus bisa lihat banyak layar, udah nggak pakai Zoom, nggak bisa pakai Zoom, nggak bisa pakai WA. Udah Discord udah kayak dunianya gitu. Nah ini buat saya, wah ini dunia baru lagi nih. Karena kita biasa pakai WA, ngobrol, pakai Zoom, serius. Ini enggak, ketawa-ketawa, main game bareng, nah gitu. Jadi di sela-sela itu bahkan denger musik bareng, nonton bareng, cerita bareng, apalagi kalau udah jam 12. Wah, itu rame. Curhat lah, apalah. Itu culture yang menurut saya, wah ini beda banget nih orang-orang ini. Karena orang-orang kreatif tuh ada yang kerjanya mulai jam 9 malam sampai jam 3 gitu. Kalau pagi malah tidur gitu-gitu contohnya. Betul. Nah mungkin, oh ya kemarin saya juga sempat baca-baca juga Pak, kalau misal kemarin Metanesia sempat ikut juga ya Pak ya di G20 yang ada di Bali. Nah mungkin bisa diceritakan, mungkin Sobat CX di sini juga penasaran, keikutsertaan Metanesia kemarin di G20 tuh seperti apa Pak? Oke, jadi sebenarnya kalau di G20 kita punya 2 peran nih. Menarik, pertama tuh kita emang benar-benar mengekspo ya, menampilkan diri kita. Jadi kita hadir di acara yang namanya SOE, State Owned Enterprise di BUMN International Expo. Jadi Expo internasional untuk perusahaan negara gitu ya. Nah, di sana kita menampilkan bahwa BUMN di Indonesia itu memiliki pilar, salah satunya transformasi di bidang digital. Nah, kita hadir di sana menunjukkan bahwa ini loh, Telkom itu sudah mulai masuk ke area eksplorasi area baru di metaverse. Itu satu. Yang kedua, yang menariknya itu kita hadir juga di B20 sama G20. Nah, ini menariknya apa? Karena selain kita itu hadir di sana menunjukkan Telkomnya gitu ya, menunjukkan produknya, kita tuh udah bawa project. Jadi kita alhamdulillah udah dipercaya oleh beberapa bank gitu ya di Indonesia untuk ngebantu mereka mendesainkan, membangun di dalamnya, membangun interaksi dalamnya, termasuk game dan interaksi lain-lainnya, itu untuk hadir di G20-nya gitu ya, atau B20-nya. Jadi idenya keren banget sih, bisa ngebantu, dan tentu saja project ini tentu membuat sebuah percayaan diri kami ya. Oh ini sudah dihargain orang, oh ini sudah diapresiasi orang, dan alhamdulillah senang. Bahkan salah satu klien tuh seneng banget karena tiba-tiba di akhir penghujung acara tuh banyak banget peserta gitu ya G20 dari luar tuh yang datang mendampingi mengunjungi booth mereka untuk melihat metaverse-nya mereka. Oke, wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Iya. Mungkin terakhirnya ya Pak, terakhirnya apa harapan Metanesia untuk meningkatkan customer experience?
Oke, harapannya Metanesia untuk gini, challenge kita itu sedang menghadapi sebenarnya, kalau di saya ngelihatnya adalah kita itu sedang menyongsong, kalau saya mungkin anak-anak gitu, kalau Anu mungkin adik-adik gitu. Tapi generasi Z dan generasi late Z dan Alpha yang sangat sudah diajari dengan game gitu ya, dunia virtual dan seterusnya. Dan ini semua pasti membutuhkan sebuah interaksi baru. Nggak bisa lagi mungkin gaya-gaya kita dengan banner, dengan iklan, dengan YouTube dan lain-lain. Punten, misalkan nggak cukup lagi nih digunakan oleh mereka. Mereka butuh sesuatu yang sangat masuk ke dalamnya. Nah, disinilah metaverse itu menjadi peluang. Nah, sayang sekali kalau juga perusahaan-perusahaan melewatkan kesempatan ini. Jangan sampai istilahnya ketinggalan gitu ya. Nah, kenapa ketinggalan? Karena tatkala nanti udah hadir brand-brand baru yang lebih interaktif, lebih menyentuh mereka. Dan juga mungkin caranya ya. Jadi caranya mungkin kalau dulu kita ngebayang billboard kayak gitu-gitu. Ini bahkan kita bisa ngasih, ini gratis kaosnya desain tapi sponsorin sama ini gitu ya. Oh, ini nanti ada petugas avatarnya yang bisa ditanya apa aja berbasis AI di dalamnya, atau ada sebuah area experience yang bisa dipakai untuk mereka ngerasain produknya. Seperti kita kemarin punya Car Expo, orang itu bisa ngerasain naik mobilnya di situ di dalamnya. Dan itu bahkan ada yang bisa lihat mesinnya, bisa lihat bagian bawah mobilnya, gonta-ganti model dalam waktu seketika. Padahal kalau realnya mesti lihat kesini, kesana atau nyobain. Ini dalam waktu detik, hitungan menit udah bisa ngeliat semua jenis mobil, semua spesifikasi. Itu menurut saya keren banget ya. Jadi sesuatu yang belum bisa kita wujudkan sekarang ini tiba-tiba bisa dengan cepat kita delivery. Semuanya tergantung imajinasi kita nih. Oke, wah, luar biasa sekali ya Metanesia. Terima kasih banyak Bapak Anton atas waktunya. Sama-sama. Sayang sekali karena keterbatasan waktu, jadi kita cukupkan sampai di sini saja. Oke, bagaimana Sobat CX? Menarik sekali kan sesi bincang kita hari ini bersama dengan Metanesia. Nah, buat Sobat CX yang ingin tahu lebih lanjut terkait dengan cerita-cerita terkait customer experience, jangan lupa untuk selalu tonton CX Talks, Experience Beyond Expectation. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.